Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi akuntansi. Kali ini mengawali kita dalam pembahasan akuntansi perusahaan dagang, maka terlebih dahulu kita harus mengenal akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Memang ada beberapa persamaan antara akun-akun yang di perusahaan dagang dan di perusahaan jasa. Namun ada akun-akun yang hanya ada di perusahaan dagang saja, sementara tidak ada di perusahaan jasa. Baiklah, kita bagi menjadi 5 kelompok besar akun dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah kelompok harta atau aktiva atau aset. Ya. Kemudian yang kedua adalah utang atau kewajiban. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Ini hampir sama saja dengan di perusahaan jasa. Namun yang keempat, bedanya adalah kalau di perusahaan jasa itu hanya pendapatan. Tapi kalau di perusahaan dagang, karena usaha pokoknya adalah jual beli, maka kelompok besar yang keempat adalah penjualan. Ya, kelompok besar yang keempat adalah penjualan. Dan tidak menutup kemungkinan ada pendapatan di perusahaan dagang. Contoh misalkan perusahaan dagang punya tabungan di bank, kemudian setiap bulannya menerima bunga, maka namanya pendapatan bunga. Tapi itu bukan usaha pokok perusahaan dagang. Kemudian yang kelima adalah pembelian. Ya, pembelian. Dan pembelian ini digabung dengan beban-beban. Baiklah, kita bahas satu persatu mulai dari kelompok yang pertama, yaitu harta atau aktiva atau aset. Harta atau aktiva atau aset kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta lancar, yaitu harta yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Kemudian harta tetap, yaitu harta yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Walaupun sebenarnya ada harta yang lain, misalkan harta tidak berwujud dalam bentuk goodwill, merek, ya, hak paten dan sebagainya. Tapi kita bahas sesimpel mungkin dulu, kita bagi jadi dua terlebih dahulu. Yang pertama harta lancar. Harta lancar, harta yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Yang pertama adalah kas. Kenapa kas kodenya 111? Satu pertama adalah harta, satu kedua adalah harta lancar, satu ketiga ini kas adalah urutan pertama dari harta lancar. Kemudian 112 adalah piutang dagang. Nah, ini bedanya. Kalau di perusahaan jasa itu piutang usaha, tapi kalau di perusahaan dagang jadi piutang dagang. Kemudian kita lanjutkan masih harta lancar. Yang ketiga berarti kode 113, yaitu persediaan barang dagang. Nah, ini hanya ada di perusahaan dagang. Persediaan barang dagang ini merupakan barang yang sudah dibeli dan tersedia untuk dijual. Dan setiap awal tahun itu harus dihitung persediaan awal, dan ketika akhir tahun juga harus dihitung persediaan akhirnya. Kemudian yang keempat dari harta lancar, yaitu sewa dibayar di muka. Ya, sudah membayar sewa tetapi belum memakai jasa sewanya. Yang kelima, 115 adalah asuransi dibayar di muka. Sudah bayar asuransi tapi belum memakai jasa asuransinya. Kemudian yang keenam, ya, urutan dari harta lancar yang keenam, 116 adalah perlengkapan toko. Jadi kalau di perusahaan dagang tidak ada perlengkapan salon atau perlengkapan bengkel, tapi jadi perlengkapan toko karena ini usaha dagang. Nah, kemudian kita lanjut harta tetap. Harta tetap adalah harta yang umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Kodenya di sini harta tetap 1.2. Karena harta lancar 1.1, maka harta tetap jadi 1.2. Harta tetap yang pertama berarti kodenya 121, yaitu peralatan toko. Ya, kalau di perusahaan dagang namanya jadi peralatan toko. Kemudian harta tetap yang kedua maka kodenya 122.
Peralatan toko ini mengalami penyusutan, disusutkan dengan akun namanya akumulasi penyusutan peralatan toko. Kemudian kendaraan, misalkan perusahaan dagang punya kendaraan, maka kodenya 123. Kemudian kendaraan ini susut, maka dibuat akun namanya akumulasi penyusutan kendaraan 124. Kemudian gedung ya 125. Dan gedung ini susut, maka dibuat nama akunnya akumulasi penyusutan gedung. Kemudian 127 tanah. Nah, tanah ini tidak mengalami penyusutan. Nah, nomor akun di sini tidak pasti, misalkan tanah 127, belum tentu. Kalau misalkan tidak punya kendaraan dan tidak ada akumulasi penyusutan kendaraan, berarti maka gedung ini naik jadi 123. Ini jadi naik 124. Ini naik jadi 125. Jadi menyesuaikan dengan adanya akun-akun di perusahaan jasa tersebut. Tapi yang terpenting, kalau harta mesti kodenya 1, harta lancar 11, harta tetap 12, kemudian akun harta lancar berarti 111, 112, dan seterusnya. Akun harta tetap berarti 121, 122, 123, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, utang atau kewajiban. Di sini juga dibagi jadi dua, yaitu utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dan utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Untuk utang jangka pendek kodenya 2.1, sedangkan jangka panjang 2.2. Karena utang depannya 2, jangka pendek 21, jangka panjang 22. Utang jangka pendek yang pertama adalah utang dagang. Nah, kalau di perusahaan jasa itu utang usaha, kalau di perusahaan dagang maka namanya utang dagang. Kodenya karena jangka pendek 21, 1 urutan jangka pendek yang pertama. Kemudian dilanjut 212 itu utang upah. Kemudian utang listrik kalau punya 213. Kemudian utang pajak 214 dan utang bunga 215. Misalkan juga bisa saja ada utang sewa, berarti melanjutkan 216. Ini adalah contoh-contoh utang jangka pendek. Kemudian utang jangka panjang dengan kode 22, maka utang jangka panjang yang pertama adalah 221, yaitu utang bank 221. Dilanjut 222 adalah utang obligasi. Apa itu utang obligasi? Utang obligasi itu adalah utang dalam bentuk surat berharga, bukti pengakuan utang pada pihak lain. Sehingga yang membuat surat utang ini adalah pihak yang meminjam, ya, pihak yang meminjam. Kemudian yang ketiga ini 223 ya. 223 ini 223 ini utang hipotek. Utang hipotek itu adalah utang dengan jaminan benda tidak bergerak. Ya, ini 223 utang hipotek itu adalah dengan jaminan benda tidak bergerak. Contoh adalah tanah. Nah, itu utang hipotek. Itu juga jangka panjang. Nah, ini contoh utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kelompok yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Nah, kalau modal ini tidak punya kelompok kecil, maka langsung kodenya 301. Jadi ini kelompok besar 3, kelompok kecilnya nggak ada, berarti langsung akun, berarti 301. Misalkan modal milik Tuan Adi. Nah, kemudian kelompok modal juga adalah prive, sehingga kodenya 302. Apa itu prive? Prive adalah penarikan modal atau pengambilan oleh pemilik perusahaan, ya, bisa dalam bentuk uang yang diambil dari perusahaan
atau barang atau aset yang diambil dari perusahaan. Jadi yang mengambil adalah pemilik perusahaan, ya. Sehingga nanti modalnya berkurang. Makanya prive ini masuk akun modal karena prive mengurangi modal sifatnya. Kemudian yang keempat adalah penjualan dan pendapatan, ya. Ini kalau ada di perusahaan dagang, tapi usaha pokoknya adalah penjualan. Sehingga di sini penjualan 4.1, pendapatan kalau ada 4.2. Penjualan sendiri akunnya terdiri dari 3. Yang pertama 411 ini adalah penjualan barang dagang, ya. Ketika perusahaan menjual barang dagang, maka nama akunnya penjualan barang dagang dengan kode 411. Kemudian 412 masih kelompok penjualan, yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Apa itu retur penjualan dan pengurangan harga? Yaitu penerimaan kembali barang yang telah dijual. Jadi setelah perusahaan menjual barang, ternyata oleh yang membeli dikembalikan karena rusak misalkan atau karena cacat. Maka bagi penjual itu namanya retur penjualan, ya. Kemudian yang ketiga masih kelompok penjualan adalah potongan penjualan dengan kode 413. Artinya perusahaan berarti memberikan potongan dari penjualan barang karena mungkin membeli dalam jumlah yang banyak, ya, membeli dalam jumlah yang banyak sehingga sebagai gantinya perusahaan karena keuntungannya banyak memberikan potongan penjualan. Kemudian bisa saja perusahaan dagang punya pendapatan, misalkan dari pendapatan bunga. Tapi ini tidak pasti, artinya tidak mungkin, bisa saja tidak ada. Karena ini bukan usaha pokok perusahaan. Yang mesti ada ini penjualan barang dagang. Karena usaha pokoknya perusahaan dagang adalah menjual dan membeli. Kemudian yang kelima adalah untuk kelompok besar pembelian dan beban-beban. Sehingga pembelian jadi 5.1, sedangkan beban jadi 5.2. Pembelian kita bagi menjadi yang pertama. Karena masih pembelian itu 51, pembelian pertama berarti 511, yaitu pembelian barang dagang. Ya, jadi yang dibeli barang dagang maka kodenya 511. Kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga. Ini melanjutkan 512. Apa itu retur pembelian dan pengurangan harga? Yaitu mengembalikan barang yang telah dibeli. Jadi ketika perusahaan membeli barang kemudian rusak atau cacat, bisa dikembalikan. Nah, itu namanya retur pembelian. Ya, retur pembelian. Kemudian yang ketiga masih di kelompok pembelian, yaitu potongan pembelian. Misalkan perusahaan membeli dalam jumlah banyak, kemudian mendapat potongan. Ini kodenya 513. Kemudian beban-beban ini kita kasih kode 5.2. Misalkan ada beban upah, maka beban yang pertama adalah 521 beban upah. Kemudian beban yang kedua berarti 522 beban angkut pembelian. Nah, ini hanya ada di perusahaan dagang. Bisa juga ada beban angkut penjualan. Ini di perusahaan dagang, ya. Kemudian ada beban listrik dan air 524. Kemudian ada beban perlengkapan 525. Kemudian beban penyusutan peralatan 526. Dan beban-beban yang lain diurutkan. Nah, beginilah pembuatan akun-akun dalam perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.